Oke, Bapak ingin menyapa kalian dulu ya. Di unmute dulu ya, semuanya di unmute dulu. Nurul, kemudian ada Khalifah, Cahaya Safir, kemudian ada Jafir ya. Sehat semuanya ya. Jafir sehat? Sehat, Kak. Sehat ya. Suara Bapak jelas ya, Jafir ya? Jelas. Jelas ya. Betul sekali, hari ini kita akan belajar teks berita. Di sini kebetulan Bapak tidak sendiri, Bapak ditemani oleh Bu Hajah Nelly ya. Karena kita sama-sama mengajar di kelas 8. Kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baik, berdoa mulai. Ya, oke selesai. Oke, nah anak-anak di rumah perlu Bapak ingatkan kembali bahwa masa pandemi ini belum berakhir ya anak-anak ya. Oleh karena itu Bapak harap, Bapak minta di rumah kalian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Masih ingat protokol kesehatan ya? Masih ingat protokol kesehatan? Masih ingat, Pak? Ada berapa M protokol kesehatan yang harus kita terapkan? 5. Ada 5. Yang pertama adalah Memakai masker. memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir yang kelima adalah apa? Membatasi mobilitas atau interaksi sosial. Yaitu anak-anak dimanapun kalian berada, jangan lupa terapkan protokol kesehatan ini supaya kita semuanya insya Allah tetap sehat dan selamat ya. Gitu. Nah baik anak-anak, lanjut saja kita langsung ke materi ya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Sebelum Bapak bahas lebih lanjut ya, ada yang tahu tidak apa itu berita? Teks yang Ada yang tahu apa melaporkan itu selalu berita? peristiwa yang sedang atau telah terjadi yang disampaikan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online, dan media lainnya. Oh gitu, oke, bagus Jafir ya, walaupun soalnya tidak kurang jelas ya Jafir ya. Itu Mungkin soundnya bisa di volume soundnya, Sipa mungkin barangkali bisa di besar volumenya Bu. Udah full dah. Begitu. Oke baik anak-anak ya. Nah, oke terima kasih Jafir ya. Bagus sekali jawabannya. Nah, anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran diharapkan kalian mampu memahami pengertian teks berita ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama kalian harus tahu apa itu berita atau apa itu teks berita. Itu yang pertama. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan yang kedua adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur apa saja sih yang penting ya yang muncul pada sebuah teks berita yang kalian baca ataupun kalian dengar. Yang ketiga adalah menyimpulkan isi teks berita yang dibaca atau didengar. Nah, ini yang paling penting. Ketika kalian mendengar atau membaca sebuah berita, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi teks berita supaya kalian bisa menyampaikan informasi yang kalian terima ini kepada orang lain dengan benar tentunya. Seperti itu ya. Nah, itu dia anak-anak 3 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi ini ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks berita? Tadi sudah disampaikan oleh Jafir ya. Bisa diulangi Jafir? teks yang Apa itu teks berita? Teks yang melaporkan suatu peristiwa yang sedang atau telah terjadi yang disampaikan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online, dan media lainnya. Oke, teks yang melaporkan peristiwa yang sedang atau yang telah terjadi ya. Kalau yang belum terjadi berarti berita bukan? Nah, anak-anak kalau peristiwa belum terjadi berarti termasuk berita atau bukan? Bukan. Bukan ya, karena berita itu harus yang tengah terjadi atau yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Mari kita lihat pengertian teks berita ya. Nah, teks berita ya terdiri dari 2 kata ya, ada teks dan berita. Mari kita pahami dulu pengertian dari teks ya. Nah, istilah teks atau kata teks ini bermakna wacana, tulisan atau naskah ya. Kemudian, nah apa itu berita? Mari kita lihat pengertian dari berita ya menurut KBBI. Tahu KBBI tidak?
Kamus besar Anak-anak tahu KBBI? Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tentu saja ini sudah revisi kelima ya, itu sudah terupdate pengertiannya. Ya. Pengertian dari teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat ya, atau bisa juga dimaknai kabar ya berita itu. Selanjutnya adalah mari kita simak. Kalian lihat ya, detik-detik banjir bandang ya. Di sini ada berita singkat ya dengan topik atau dengan judul detik-detik banjir bandang. Itu. Bapak minta tolong bacakan siapa ya? Sebentar. Jelas tidak? Teksnya jelas tidak? jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Ada Adrin ya. Adrin. Ezar saja, Ezar. Ezar. Ya, Pak. Ezar sehat, Zar? Alhamdulillah sehat. Oke, on kan kameranya Ezar ya, supaya Bapak bisa melihat wajah Ezar ya. Ya, Pak. Mana, Ezar? Sudah on ya? Oke. Ezar silakan baca berita singkat ya yang berjudul detik-detik banjir bandang, Ezar ya. Ya. Detik-detik banjir bandang. Banjir bandang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 13 Juli 2020 malam. Ya. Akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Oke, nah itu ya. Nah, jadi apa kira-kira peristiwa yang terjadi atau yang dibahas pada berita ini ya? Ya, apa kira-kira tadi yang sudah kalian lihat? Ya. Banjir bandang, Pak. Tadi, banjir bandang. Oke, di mana banjir bandang tersebut terjadi? Di Kecamatan Masamba. Di Kecamatan Masamba ya. Berarti kalian menyimak dengan baik ya. Oke, lanjut. Nah, teks berita tadi ya, tadi sudah kalian simak, ada pengertian teks dan pengertian berita. Nah, di sini mari kita lihat pengertian dari teks berita itu sendiri, ya. Nah, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi, ya. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah peristiwa dikatakan berita jika memang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Kalau peristiwa itu belum terjadi, maka tidak bisa disebut berita. Itu ya. Jadi pengertian teks berita adalah teks ya, atau wacana, naskah atau tulisan yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Dan tidak semua tulisan termasuk ke dalam berita. Ya. Berita itu harus memenuhi unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsur berita? Ada yang tahu apa saja unsur-unsur berita? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya, ini anak-anak ya. Kalian bisa menyimak atau melihat sebuah berita ya. Di sini ada media penyampaian berita. Berita bisa disampaikan melalui lisan. Ya. Melalui lisan ini berarti yang kalian sering lihat di mana? Di mana? TV. Berita yang disampaikan melalui lisan bisa kalian lihat di mana? Di televisi. Di televisi, ya, di radio bisa? Bisa. Di radio, tapi di radio sudah jarang sekali ya, karena hampir sekarang radio itu sudah jarang sekali digunakan ya. Sudah jarang sekali yang punya radio. Jadi hampir berita lisan ini kita dengar atau kita lihat di media visual ya, televisi ya, audio visual itu. Nah, selain lisan ya, ada juga media penyampaian berita yang kedua yaitu media tulis atau cetak. Nah, ini bisa kalian lihat di koran itu ya. Koran, di majalah ya. Kemudian sekarang itu maksudnya kemana berarti? Yang tulis atau cetak. Di media sosial ya, itu di Facebook juga kalian sering lihat ya.
Nah, selanjutnya anak-anak, ciri-ciri teks berita. Nah, ini penting sekali. Yang pertama, berita itu harus faktual. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan faktual? Itu ya. Bawah, halo. Gelap kameranya. Iya. Faktual itu apa? Terjadi dengan nyata. Kenapa? Faktual itu apa? Nyata. Terjadi dengan nyata. Terjadi dengan nyata. Faktual itu ya, benar sekali ya. Faktual itu adalah berdasarkan fakta. Itu ya. Atau apa? Sesuai dengan fakta, ya, real ya, nyata. Nah, itu berarti faktual. Itu yang kedua adalah aktual. Nah, sebuah berita harus aktual. Nah, aktual itu berarti terkini ya, atau masih hangat ya. Beritanya masih baru, masih banyak diperbincangkan oleh banyak orang ya. Nah, itu berarti aktual, beritanya terkini dan masih hangat. Selanjutnya unik dan menarik ya. Sebuah berita harus unik dan menarik. Ya, ada yang mengatakan bahwa ada berita seperti ini ya. Orang digigit anjing, itu bukan berita. Orang digigit anjing itu bukan berita. Tapi kalau anjing digigit orang itu baru berita ya. Jadi berita itu harus unik dan menarik, harus yang tidak biasa agar orang yang membaca atau pembaca tertarik ya gitu. Kemudian objektif. Nah, objektif di sini artinya tadi sesuai dengan fakta ya. Apa adanya, tidak melebihkan atau tidak mengurangi ya itu. Kemudian selanjutnya adalah terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian ya. Nah, sebuah teks dikatakan berita jika di dalamnya tadi terdapat waktu kejadian ya. Waktu kejadian itu berkenaan dengan hari, biasanya tanggal, kemudian jam, menit, detik ya. Sore hari, pagi hari, kemudian ada tempat kronologi kejadian ya. Atau dalam istilah kriminal sering disebut TKP. Apa itu TKP? Tempat Apa itu kejadian pelakon. Tempat kejadian perkara ya. Nah, itu. Selanjutnya ciri berita adalah bahasa baku ya. Nah, itu sebuah teks berita haruslah tadi menggunakan bahasa yang baku ya, sesuai dengan kaidah tentunya. Kemudian sederhana ya, simple, ringkas ya. Dan yang terakhir ada komunikatif ya. Komunikatif artinya supaya berita tersebut bisa mudah dipahami atau mudah dicerna oleh semua orang, oleh pembaca. Itu ya. Nah, materi mengenai teks berita ini selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nelly ya. Beliau juga pengajar kelas 8 ya. Itu. Jadi oke ya. Kepada Bu Hajah Nelly, Bu Nelly mangga silakan ya. Pegang saja. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, kelas 8. Baiklah, untuk materi teks berita akan dilanjutkan oleh Ibu. Tadi Pak Dede sudah menjelaskan apa sih teks itu, apa berita. Dari teks berita tersebut. Untuk selanjutnya, kalian lihat di sana ada fungsi teks berita. Yang pertama, di sini menyajikan informasi aktual dan dapat dipercaya kepada masyarakat selaku komunitas sosial. Jadi sudah jelas namanya menyajikan itu ada beritanya supaya dilihat, misalnya sekarang apa sih yang sedang aktual, yang sering diberitakan baik itu di televisi atau di koran, yaitu masalah COVID ya. COVID-19 itu banyak diberitakan. Sedangkan yang kedua di sini sebagai penyebar informasi bagi masyarakat tentang akan tsunami, misalnya longsor atau gunung meletus dan sebagainya. Tentunya kalian sering mendengarkan atau membaca sendiri berita-berita tadi yang ada di televisi. Misalnya tadi ada longsor, di mana sih? Karena untuk teks berita ini, nanti kalian selalu akan belajar 5W1H. Harus selalu diketahui, misalnya tempatnya di mana, waktunya kapan,
bagaimana kejadiannya, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, membantu masyarakat untuk bersikap terbuka. Tentunya setelah membaca berita tersebut, kalian akan berpikir, bagaimana sikap kita seandainya contoh ini yang sedang hangat-hangatnya mengenai tadi COVID. Kalian harus berhati-hati, harus menggunakan masker ya kalau kalian keluar rumah atau di rumah. Kemudian apa saja yang harus kalian lakukan? Sesudah keluar kalian tentunya biasanya mencuci tangan ya, menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Itu diantaranya ya, supaya masyarakat yang tidak tahu atau sekarang sudah tahu bagaimana untuk mencegah penyakit tersebut. Selanjutnya, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan. Ya tadi diantaranya misalnya yang hubungannya dengan COVID, kalian sekarang ada di rumah, tidak akan misalnya pergi keluyuran, karena di sana harus menjaga diri. Ya, kalian tentunya harus bisa waspada supaya penyakit ini tidak misalnya tersebar ke orang lain atau kalian pun yang misalnya bebas kemana-mana nanti akan terkena imbasnya. Kemudian tadi fungsi tag berikutnya adalah hiburan. Mengapa dikatakan hiburan? Misalnya tadi ada kalau yang ceritanya lucu atau yang unik, kalian akan terhibur dengan membaca tag berita tersebut. Atau kalian terkesan ya, merasa setelah tadi ada contoh kata Pak Dede, kalau misalnya manusia menggigit anjing, wah ini akan menjadi apa? Berita hiburan yang menarik karena merasa unik ya. Di sini juga lanjutnya mendidik. Mengapa mendidik? Dengan kalian membaca teks berita, sudah tahu setelah ada berita seperti ini, harus apa yang kalian lakukan. Tentunya tidak asal-asalan, tadi contohlah sekarang yang sedang ramai masalah COVID, kalian tidak asal pergi kemana saja, tapi dengan cara menjaga supaya COVID itu tidak terkena pada kalian. Makanya untuk saat ini anak-anak masih belajar di rumah. Tapi tidak lupa untuk sekolah kita setiap hari selalu mengadakan Zoom untuk setiap mata pelajaran ya, itu akan mendidik. Lanjutnya, menambah pengetahuan. Mengapa menambah pengetahuan? Sudah jelas kalau kalian membaca berita pasti ilmu kalian akan bertambah. Bukan hanya penyakit saja, semua ilmu pengetahuan. Misalnya kalian membaca buku IPA akan lebih mengerti bagaimana misalnya tumbuhan itu akan bisa berhasil. Lanjutnya, iklan layanan masyarakat dan promosi. Wah, ini biasanya anak-anak kalau ada promosi paling senang. Karena misalnya apakah masalah harga yang tadinya 100 sekarang akan misalnya ada promosi hanya 50% saja. Di sini iklan layanan sudah jelas. Dengan adanya iklan layanan, masyarakat juga akan mengetahui, oh ternyata cara menyegah penyakit ini, yaitu misalnya bagaimana caranya. Ya lanjut ya Bu. Ya, ini lanjutnya unsur-unsur teks berita. Tadi yang Ibu katakan, ini selalu kalau dalam ulangan atau ujian, 5W1H. Ini selalu keluar. Sebentar itu dulu, Bu. Yang tadi dulu 5W1H. Ya, 5W1H. Yang pertama adalah what. Artinya apa. Jadi, apa yang diberitakan. Nah, tadi misalnya dalam contoh teks yang banjir bandang, apakah dalam teks itu memberitakan tanah longsor, ataukah banjir, ataukah kerusuhan, ya? Jadi apa? Pasti ini setiap teks selalu ada 5W1H. Kemudian W yang kedua, where, di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa, ya.
Di mana peristiwa terjadi? Nah, kalau pada tag yang tadi, detik-detik banjir bandang, itu lokasinya di mana tadi? Ada yang tahu? Tadi di mana lokasinya? Iya, betul ya, di daerah. Betul. W yang ketiga, when, yaitu kapan. Kapan di sini artinya waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Ya, yang teks tadi, kapan kejadiannya? Ada yang tahu? Cahaya? 2020. Tanggal berapa tadi? 3? 13. Nah, yaitu pada malam hari atau siang? Malam hari ya tadi. Jadi W yang pertama what, where, when, kemudian who yang artinya siapa. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa. Ya, jadi di sini biasanya untuk siapa? Orang, ya. Siapa yang misalnya kena bencana tersebut. Nah, ini sebetulnya teks berita ini kalau kalian misalnya kenapa kalian masuk ke SMP 16? Itu biasanya ada siapa yang mengajak masuk ke SMP 16? Apakah teman? Bisa saja orang tua, ya. Ini juga merupakan peristiwa siapa yang mengajak kalian. Kemudian W yang selanjutnya adalah why. Mengapa? Yaitu di sini alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Ya, mengapa kok sampai tadi banjir bandang? Apakah karena pada waktu itu hujan lebat ataukah karena tanahnya ya yang sudah tidak stabil karena misalnya banyak pohon-pohonan yang ditebang ya. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Jadi itu tadi baru W-nya saja ya. What, where, when, who, dan why. Sekarang yang hanya bagaimana atau how itu bagaimana. Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat, misalnya ada konser. Nah ini biasanya kalau konser itu sudah direncanakan. Kapan waktunya, siapa bintangnya, apa tujuan konser tersebut, ya, di mana akan pentas. Jadi di sini bagaimana biasanya kalau kalian menceritakan ini jawaban yang paling panjang. Karena menceritakan tadi adanya, misalnya tadi ada konser, kapan ya, akan ditampilkan, siapa yang akan tampil, pentas seni apa yang akan ditampilkan, apakah nyanyi atau menari, dan sebagainya. Jadi Ibu ulang lagi, untuk unsur-unsur teks berita, 5W, 1H. H pertama tadi apa? Ada yang tahu? Yang pertama, Siva, W yang pertama. What? What. Artinya apa? Ya. Yang kedua, Gladys. Where. Artinya? Di mana? Di mana? Ya. Yang ketiga? When. Yaitu? Kapan? Ya. Yang keempat? Apa? Who. Yaitu? Apa? Ya. Yang kelima? W yang kelima? Why, artinya mengapa, ya, mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir yaitu 1H, how, yaitu artinya bagaimana. Nah, ini biasanya sering disebut dengan apa? Adik simbah, singkatannya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, ya, dan bagaimana.
Kira-kira kalau untuk contoh berita, apakah setelah kalian masuk di SMP 16, bisakah dibuat untuk cerita teks berita? Bisa tidak? Bisa tidak? Allah, Bisa tidak? Pasti bisa. Karena berita itu sudah kalian lakukan atau sudah terjadi. Tapi kalau kalian cerita di SMA, masuk SMA, bisa tidak? Bisa tidak? Kalau tadi berita diingat-ingat, peristiwa yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Kalau kalian sekarang masuk di SMA, sudah belum? Belum. Belum, berarti tidak bisa dibuat dengan teks berita ya. Tapi kalau kalian sekarang di kelas 8 dibuat teks berita itu bisa ya. Apa sekarang yang sedang kalian lakukan? Di mana sekarang kalian belajar? Kapan? Zoom misalnya, contoh khusus untuk bahasa Indonesia ya. Siapa guru yang mengajarnya ya? Mengapa kok hanya tampilnya gambarnya saja, tidak langsung tatap muka ya? Bagaimana kamu bisa menceritakan? Karena sekarang sedang masa COVID. Ya, itu 5W 1H. Lanjutnya Bu Siva. Nah, yang ini diperhatikan. Contoh-contoh yang tadi, detik-detik, banjir, bandang. Kira-kira kalau pertanyaannya dengan 5W 1H, apa yang terjadi? Coba Javier, ini masalah apa? Apa yang terjadi ini dalam teks ini? Banjir bandang. Banjir bandang. Apa? Banjir Banjir bandang. bandang ya. Sekarang kalau misalnya ya, kapan terjadinya? Pada Senin 13 Juli. Tadi kapan? Kapan terjadinya? Senin 13 Juli 2020. Senin 13 Juli 2020 ya. Sekarang kalau misalnya pertanyaannya di mana kejadian detik-detik banjir bandang? Kecamatan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Iya, itu di mana ya? Kemudian tadi apa? Ya, siapa yang kena banjir bandang tersebut? Sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Nah, ini sudah jelas, sudah ada misalnya tadi apa yang terjadi? Ya, what? Banjir bandang. Tadi siapa yang kena banjir bandang tersebut? Tadi dikatakan wisata sejumlah warga. Kalau kapan terjadinya? Tadi Senin 13 Juli 2020. Kalau di mana? Jawabannya tadi apa? Kalau di mana? Yaitu di Kecamatan Kabupaten Luwu Utara. Ya. Selatan. Selanjutnya tadi kapan sudah? Kemudian, mengapa kok terjadi banjir bandang itu? Banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan Betul, sangat disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir yaitu how, bagaimana? Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Betul ya, betul sekali. Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon yang berukuran besar. Ya, lanjutnya, Bos. Nah, sekarang cara menyimpulkan di berita. Jadi kalau kalian sudah membaca atau misalnya mendengarkan, ya, karena untuk berita ini tadi bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Kalau secara lisan, biasanya kalian ngobrol dengan teman, ya, misalnya berangkat sekolah, begitu datang menceritakan, tadi ada kecelakaan, pasti temanmu akan bertanya, apa dengan apa? Dari tadi pertanyaan apa? Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Pasti akan menyatakan, tadi misalnya di Jalan Samadikun. Kapan peristiwa itu terjadi? Tadi waktu saya berangkat, melihat ya. Siapa yang mengalami?
Tadi misalnya dilihat di sana ada tulisan bednya di sana SMP 15 misalnya ya, ini bisa. Siapa? Mengapa hal itu terjadi? Kamu bisa menceritakan. Misalnya pada waktu itu ada ya beca yang misalnya mau belok kanan tidak memberi tanda. Akhirnya karena motornya itu ngebut sehingga akan terjadi kecelakaan atau tabrakan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? How kalian bisa menceritakan? Akhirnya misalnya anak tersebut langsung dibawa ke rumah sakit ya. Ibu ulang lagi. Jadi setiap teks berita mengandung pokok-pokok berita yang dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tadi pertama, apa yang terjadi atau what? Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi, yaitu dengan where, ya, di mana. Ketiga, kapan peristiwa itu terjadi, ya, atau when. Yang keempat, siapa yang mengalami? Ini biasanya orang ya. Who. Kelima, mengapa itu terjadi atau why. Keenam, bagaimana peristiwa itu terjadi ya atau how ya. Ini di sini perlu kamu ketahui bahwa selain berisi pokok-pokok berita, suatu berita juga berisi sejumlah informasi sebagai penjelas. Secara bersamaan, keduanya membentuk berita yang lengkap dan utuh ya. Untuk menyimpulkan dan melaporkan isi berita, kamu dapat merangkum pokok-pokok informasi yang sudah kamu catat. Dengan menggunakan kalimatmu sendiri, informasi tersebut dapat diubah menjadi beberapa kalimat. Jadi kalau kalian merangkum tidak usah persis sama, tapi dengan bahasamu sendiri boleh. Yang penting intinya sama. Selain itu, dalam menyampaikan laporan hasil mendengarkan berita, kamu perlu memperhatikan topik utama informasi, ya, waktu dan tempat terjadinya, serta hasil penyerapan informasi. Tadi yang seperti Ibu memberi contoh, kalian kalau ada sesuatu berita pasti akan menyampaikan orang lain, pasti orang lain itu pasti akan menanyakan, misalnya apa yang terjadi, ya, kemudian di mana, siapa, ya, kemudian bagaimana, mengapa, dan bagaimana terjadinya. Ya, lanjutnya. Ya, untuk selanjutnya nanti ada soal ya Pak Dede? Ya, nanti ada soal. Makanya nanti Ibu beri link. Nanti mengerjakannya boleh di Classroom atau di WA ya? WA Group. Oh ya, Google Group. Ya, Pak Dede barangkali mau menambahkan lagi. Nah, itu dia anak-anak. Terima kasih Bu Neri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas sekali. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya untuk penugasan anak-anak di sini bisa kalian lihat di layar ya, ada tautan tugas atau link tugas ya untuk materi kita pada pertemuan hari ini mengenai teks berita. Bisa kalian ketik atau nanti link ini juga akan di-share langsung di Google Classroom ya. Atau nanti mungkin di-share juga melalui WhatsApp ya, bentuknya form ya, pilihan ganda, soal pilihan ganda. Jadi nanti silakan kalian akses tugasnya ya. Anak-anak ya, itu tadi materi kita mengenai tes berita ya, tadi di awal sudah dijelaskan ya. Ya, tadi kalian sudah belajar mengenai pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, apa lagi? Ada ciri-ciri teks berita. Kemudian ada media penyampaian berita ya. Kemudian apa lagi? Unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita ada apa saja? Unsur teks berita ada apa saja, Rafa? 5W1H. 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 5W1H itu apa?
What? Where? What? When? What, ya, what itu apa, kemudian ada who, ya. Where? Who itu berarti siapa, kemudian ada where, di mana, kemudian ada apa lagi? Why? Why? Why, mengapa, ya. When? Kemudian ada When? when, kapan, ya. Itu dan ada satu hal, who, ya, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, itu dia anak-anak, ya. Materi juga sudah Bapak share melalui Google Classroom, ya. Barangkali bisa kalian catat di rumah, ya, di buku catatan, gitu ya. Itu sebagai bahan nanti pada saat penilaian akhir semester, ya, biasanya, ya. Jadi bisa kalian pelajari lagi itu, ya. Jangan lupa dicatat materinya, ya. Pada pertemuan hari ini dicatat, ya, yang penting-pentingnya, poin pentingnya itu cukup, ya. Nah, anak-anak, cukup pertemuan kita pada hari ini, ya. Ada pertanyaan tidak? Terima kasih untuk kalian kelas 8A sampai dengan kelas 8H, ya, yang sudah hadir mengikuti pembelajaran melalui Zoom pada pagi hari ini, ya. Selanjutnya Bapak minta kalian kerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, itu, ya. Itu supaya tidak terlalu menumpuk, ya. Jika tidak ada pertanyaan, cukup mungkin dari Bapak, ya. Ada pertanyaan tidak? Ada Pak. Tidak. Atau Pak, tugasnya di ses, ya. Maka kalian cek Google Classroom-nya, ya. Kalian cek untuk kelas 8B, G, dan H sudah Bapak share tugasnya, gitu, ya. Silakan kalian kerjakan, bisa langsung dikerjakan. Baik, demikian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, ya. Kemudian bermanfaat juga tentunya. Cukup dari Bapak. Bapak Heri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.